Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa taba'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para kaum muslimin dan muslimat, para jemaah semuanya yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali setelah sebelumnya kita libur Idul Adha, dan pekan kemarin juga saya ada halangan. Dan alhamdulillah pada pekan ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita masih dalam kebaikan, yaitu belajar bersama mengenai mendidik putra-putri kita sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan membaca kitabnya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala yang berjudul Fiqhu Tarbiyatil Abna, fikih mendidik putra-putri kita. Terakhir pembahasan kita sebelumnya adalah bagaimana Syekh menyebutkan nasihat untuk seorang ayah. Kemudian beliau melanjutkan nasihat khusus untuk seorang ibu. Kemudian pada pertemuan kali ini beliau memberikan nasihat untuk suami istri, bapak dan ibu, orang tua. Oleh karena itu beliau mengatakan ayyuhal abawan, wahai bapak dan ibu. Ya, wahai bapak dan ibu. Bapak dan ibu biasanya dalam bahasa Arab itu disebut al-abawan. Ya, meskipun kalau dipecah itu menjadi ab dan Ya, kadang-kadang disebut juga al-walidan. Ya, orang tua, walidan. Makanya biasanya orang Arab itu kalau manggil bapaknya itu ada yang manggil abi, umi gitu ya. Ada yang manggil walid, ya. Walid dan walidah sama, bapak dan ibu. Cuman kalau kita yang memperhatikan bahasa Arab, itu ada sisi perbedaan, ya. Ketika disebut abawan sama walidan, kalau diterjemahkan secara bahasa Indonesia sama, artinya orang tua, bapak dan ibu. Tapi kalau sisi kedalaman bahasa Arabnya ada perbedaan yang tipis. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala atau di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan abawan, maka itu penekanannya pada seorang ayah. Karena diambil dari ab, bapak. Jadi ketika diambil abawan, ada kata abawan atau abawain, maka penekanannya ada pada seorang ayah, seorang bapak. Lain halnya pada ayat atau hadis yang berbunyi al-walidan atau al-walidain. Ya. Maka walada itu artinya melahirkan. Maka ketika disebut walidan atau walidain, maka penekanannya pada sisi seorang ibu. Ya, karena yang melahirkan adalah seorang ibu. Makanya banyak ayat-ayat atau hadis yang menyebutkan tentang berbakti rata-rata menggunakan walidain. Ya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini. Ya.
rata-rata menggunakan walidan. Karena apa? Penekanannya ada pada sisi ibu ketimbang bapak. Kata Syekh di sini beliau menyebutkan ayyuhal abawan, wahai kedua orang tua. Alaikuma bitaqwallahi subhanahu fis sirri wal alan. Pesan beliau, dan ini adalah pesannya para nabi, pesannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu hendaklah kalian berdua, bapak dan ibu, suami dan istri, senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fis sirri wal alan, baik dalam keadaan sir, sembunyi-sembunyi, ketika sendirian, ketika tidak di hadapan manusia, ketika di rumah, senantiasalah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal alan, atau ya ketika berada di depan khalayak ramai, maka hendaklah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang munafik. Orang tua yang munafik itu yang bagaimana? Yang menampakkan diri kita seorang yang bertakwa hanya ketika apa? Di saat alaniyah, di depan umum saja. Ya, di khalayak ramai, di masjid Allah misalnya, atau di depan manusia, kita menjadi seorang ayah atau seorang ibu yang apa? Bertakwa. Tapi tatkala di keadaan yang sir, sembunyi-sembunyi, tidak di hadapan manusia yang umum ya, tidak di hadapan khalayak ramai, kita banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan pribadi yang bertakwa sebagaimana di kehidupan kita di hadapan manusia. Bahkan ini pernah disebutkan di hadis Rasulullah SAW, yang seperti ini adalah termasuk hal yang akan menggugurkan kebaikan-kebaikan kita. Ya. Disebutkan sebuah hadis, ada orang yang ketaatannya banyak sekali. Ya. Ternyata nanti didatangkan di hari kiamat, ketaatan itu tidak berarti apa-apa. Haba'an manthura, seperti debu, nggak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Salah satu penyebabnya adalah dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala sendirian, tatkala tidak berada di hadapan manusia. Maka ini pesan yang sangat-sangat harus kita jalankan, yaitu agar kita sebagai orang tua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang kita ini Pak ya, kalau dipeseni takwa itu kayak remeh sekali. Bolak-balik takwa terus Pak. Wasiat yang lain gitu loh. Kadang-kadang kan gitu. Ustaz, tolong wasiati saya, bertakwalah engkau kepada Allah. Mosok ngono tok. Kadang-kadang kita itu meremehkan pesan takwa. Padahal takwa ini pesannya Allah Subhanahu wa taala. Wasiatnya para nabi itu apa? Ya bertakwa ini. Alaikum bitaqwallah. Itu senantiasa apa? Dipesankan. Ya. Tapi kita senantiasa merasa kurang kalau pesan takwa. Padahal takwa ini memang mudah di mulut, ya. Tapi sangat sulit untuk apa? Dijalankan. Sangat sulit untuk istiqamah. Wal iktsar minad du'a lil abna'i bil hidayati was shalah. Kemudian pesan beliau yang kedua adalah apa? Memperbanyak mendoakan anak-anak, ya, untuk mendapatkan hidayah dan untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan yang selanjutnya. Ya, memperbanyak doa. Kita ini butuh banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum kalau buka jenengan kalau buka Al-Qur'an, ya, banyak sekali para nabi itu banyak berdoa kepada Allah, minta anak yang soleh, minta keturunan yang soleh. Nabi Ibrahim berdoa apa? Rabbi habli minas solihin, ya Allah anugerahkan aku anak-anak yang soleh. Beliau juga pernah berdoa Rabbana ja'alna muslimaini lak
wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, ya Allah, jadikan kami berdua, aku dan Ismail, orang yang tunduk kepadamu, dan jadikanlah keturunan kami orang yang umat yang tunduk kepadamu. Nabi Ibrahim juga pernah berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salat, ya Allah jadikan aku penegak salat, wa min dzurriyyati, dan juga keturunanku jadi penegak salat. Ini perlu kita banyak berdoa para bapak dan ibu semuanya. Ya. Mereka sekelas Nabi yang hubungannya sama Allah itu sangat dekat. Ya. Hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala sangat dekat, yang mana keturunan mereka sangat dekat juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mereka senantiasa apa? Ndongakno anak-anake, putra-putrinya didoakan. Lah apalagi kita ini nabi bukan, gitu ya. Ulama bukan, kiai bukan, orang biasa yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat perlu untuk apa? Banyak mendoakan kebaikan buat apa? Putra-putri kita. Jangan berhenti dari berdoa Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Jangan berhenti untuk berdoa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Jangan berhenti untuk berdoa Rabbana la tuzigh qulubana, ya. Itu harus sering kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan kebaikan dan juga anak-anak kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha yataqabbalu minal muttaqin wa yastajibu lil muttaqin, karena Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa dan hanya menjawab doanya orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-27, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, aku akan kabulkan untuk kalian. Ya, ini perintah Allah agar kita berdoa langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku ya meminta kepadaku, memohon kepadaku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku apa? Mengabulkan da'watad da'i, doanya orang yang berdoa, idza da'an, tatkala ia berdoa meminta kepadaku. Maka ini para orang tua jangan sekali-sekali apa? Putus asa. Memang kita banyak bermaksiat, kita nggak lepas dari bermaksiat, ya. Tapi tetaplah memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetaplah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan beliau selanjutnya, la tad'uwani ala abnaikum, la tad'uwani ala abnaikum. Jangan sekali-kali mendoakan keburukan buat anak kalian. Nah, dalam bahasa Arab ini ada sangat detail sekali. Ya, kadang-kadang disebutkan la tad'u ala, ya, da'a ala, ada da'a li. Ud'u li, ud'u ala. Ya, ini mirip. Bedanya huruf cernya saja bagi yang pernah belajar bahasa Arab. Tapi maknanya jauh beda, Pak. Makanya jenengan kalau minta doakan kiai siapa gitu ya, ngomongnya gini, ud'uli, ya Ustaz atau ya kiai, ud'uli, doakan kebaikan untukku. Ya. Jangan sampai ud'u alayya. Ya. Kalau ud'u alayya, doakan keburukan untukku. Ya. Beda dikit, tapi maknanya jauh. Ya. Maka pesan beliau, la tad'uwani ala, jangan sekali-kali mendoakan apa?
keburukan bagi anak kalian. Ya. Faqad tuwafiqu da'watukuma baban min abwabil ijabah wa waqtan min awqatiha fatustajabud da'watu wa yartaddu asaruha alaikuma. Karena bisa jadi doa kalian berdua itu pas berbarengan dengan momen pintu-pintu pengkabulan doa itu dibuka, dan waktu-waktu dikabulkannya doa, sehingga doa yang buruk tadi diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan efek buruknya pun apa? Kembali ke jenengan berdua. Ini dulu pernah sudah disampaikan oleh Syekh Mustafa, kemudian diulangi lagi sama beliau. Karena apa? Karena jenenge apa? Tiang sepah niku, wong tua niku. Namanya mendidik itu kan butuh kesabaran ekstra. Kadang-kadang kan nggak sabar, mangkel, emosi, ngamuk. Ya. Kalau sudah begitu apa? Sumpah serapah keluar kadang-kadang. Tak dungak nungin, tak dungak nungin. Jangan sampai ketika momen seperti itu doanya apa? Keburukan. Doakan terus baik anaknya, itu doakan baik terus. Sak nakal-nakali anak sampean nanti ya. Ya muka-muka jangan ya. Sak nakal-nakali tetap doakan kebaikan. Ya. Tetap doakan kebaikan. Qad yamradul waladu bisababi da'watikuma fatadura bihi 'indal atibbah. Bisa jadi anak itu sakit gara-gara doanya orang tua. Ya, ini dulu pernah kita contohkan ya. Ya. Anaknya misalnya main hujan, padahal dilarang. Ojo, udan-udanan, engkau loro panas. Ya. Akhirnya apa? Anaknya ngelanggar, loro panas temenan. Berarti dia sakit, bisa jadi apa? Salah satu penyebabnya adalah doa orang tua yang buruk tadi. Akhirnya apa? Orang tua sendiri yang melarat apa cari obat ke dokter sana sini. Ya, padahal kita bisa rubah ya ucapan-ucapan tadi dengan doa kebaikan. Jangan main hujan, ojo udan-udan, semoga Allah menjagamu. Ya kan itu bisa kita rubah dengan doa-doa yang baik. Tapi kadang orang tua itu enggak sempat doa yang seperti itu. Ya. Sempatnya yang buruk-buruk aja, mikirnya akibat-akibat yang buruk saja. Ya. Ojo pelayon untuk tiba, akhirnya melayu tiba. Coba banter kok kecelakaan, akhirnya banter-banter kecelakaan. Ya. Padahal kita bisa rubah, tinggal dirubah, geser dikit ini. Dirubah ucapan kita yang memang menjelaskan keburukan itu nggak ada masalah. Cuman kita tetap mendoakan apa? Kebaikan. Ya jangan banter-banter, nah, ojo cepat-cepat, ya, ojo ngebut-ngebut, ya, bisa membuat kecelakaan. Semoga Allah senantiasa menjagamu misalnya. Itu tetap diiringi doa apa? Kebaikan. Hati-hati, semoga Allah menjagamu. Ya. Fi amanillah. Ya. Hati-hati, fi amanillah. Doa-doa yang baik inilah yang perlu kita apa? Banyak-banyak sampaikan kepada putra-putri kita. Ya. Jangan apa? Doa-doa yang buruk. Qad yamutul waladu aw yusabu bihadisin min jara'id du'a'i alaihi. Fatajniyani samratad da'wati muraratan wa hasratan. Kata Syekh, bahkan anak itu bisa mati, waliyadzubillah, ya. Atau ditimpa kecelakaan gara-gara doanya orang tua tadi yang buruk tadi. Sehingga orang tua lah yang apa? Merasakan buah dari doa tadi, merasakan pahitnya, merasakan penyesalannya, ya. Fadlan amma fi du'aikum 'alal abna' min mukhalafatin li hadyi nabiyyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi ya, metode seperti ini mendoakan keburukan ini tidak sesuai dengan petunjuknya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda para bapak, ya, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum. Jangan sekali-kali mendoakan keburukan untuk diri sendiri, ya. Jangan sekali-kali mendoakan keburukan untuk anak-anakmu.
Jangan sekali-kali mendoakan keburukan untuk apa? Harta-hartamu. Salah satu mendoakan keburukan itu apa? Kepada harta. Ya, jadi di sini Nabi melarang mendoakan keburukan pada 3 hal. Yang pertama untuk diri sendiri. Ya, diri sendirinya jangan didoakan buruk. Ya. Didoakan apa? Keburukan. Harus senantiasa mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi nyumpai diri sendiri enggak boleh. Ya. Wala tad'u ala auladikum, juga anak-anak. Jangan apa? Nyumpai anak-anaknya. Jangan mendoakan keburukan. Wala tad'u ala amwalikum, dan jangan nyumpai atau mendoakan keburukan bagi harta benda. Salah satunya apa? Yang sering kita dapati di masyarakat kita adalah apa? Mendoakan keburukan pada harta. Ini contohnya adalah apa? Menganggap sial sesuatu. Menganggap sesuatu itu membawa apa? Sial. Nah, motor ini bawa sial misalnya. Karena di zaman dahulu, ya, para apa itu namanya, di antara para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang kadang melaknat hewan tunggangannya, unta dilaknat. Ya. Ini kalau zaman kita kan disumpahi gitu ya, ini motor bawa sial. Nah ini sama, mirip dengan laknat tadi. Bolak-balik garai tipu dan yang sebagainya. Nah, ini motor yang seperti ini, ya. Kalau dulu itu unta zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suruh ditinggal. Jangan dibawa bersama kita. Ya, hewan yang sudah dilaknat seperti ini jangan berada bersama kita. Ya, karena dia sudah didoakan apa? Keburukan. Ya, makanya Nabi berpesan, la tuwafiku, jangan sampai doa-doa yang buruk tadi tuwafiku minallahi sa'atan, bertepatan dengan waktu yus'alu fiha, atau yang dimana di waktu tadi ketika suatu permintaan diminta, fayastajibu lakum, maka kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, pesan dari Syekh Mustafa selanjutnya, la tukthira minas siyah, jangan banyak teriak-teriak. Ya. Jadi orang tua, bapak sama ibu jangan kakean bengak-bengok gitu ya. Biasanya ya, siapa yang suka bengak-bengok? Bapak atau ibu ya? Ibu ya biasanya ya, yang suka bengak-bengok ya. Suka apa itu namanya, marah-marah ya. Kita sebagai orang tua sering ngomong sama anak jangan teriak-teriak. Tapi apa? Orang tua sendiri banyak apa? Teriak-teriak. Ya. Kita sering sama anak ngomong yang halus, nak, tapi orang tua yang ngasih contoh apa? Teriak-teriak terus kalau ngomong. Ya. Wasibab, dan jangan banyak mencela. Ya. Wasyataim, sama ya, banyak membuli atau mencela. Ya. Fil bait, di dalam rumah, fayaltaqitul abna'u minkum dzalika, karena anak akan mencontoh yang seperti ini. Ya. Kita sering berpesan sama anak jangan nyela, jangan teriak, jangan ini itu, tapi seringkali orang tuanya malah jadi teladan dalam yang seperti itu. Ya. Kemudian pesan beliau yang selanjutnya, la tuhadditsani tanaqudan amamal atfal wala tadaruban fil ara. Jangan berbicara, ya, wahai bapak dan ibu, dengan suatu hal yang tanakut, yang kontradiksi di hadapan anak-anak. Anaknya nyuruh bapaknya nyuruh A, ibunya nyuruh B. Anaknya bingung. Sopo sing dituruti, di bapak apa ibu, kayak gitu. Wala tadaruban fil ara, dan jangan berbeda apa? Jangan berbeda pendapat ya, antara bapak dan ibu. Qad ta'til ummu ta'murul walada bi amrin. Kadang-kadang ibu memerintahkan anak dengan suatu perintah. Wa ya'murul abu bi khilafi, dan seorang bapak nyuruh anak dengan perintah yang berbeda. Ya. Fa yaqul waladu fil hayrati wal ittirab. Si anak bingung. Sing dikerjakno sing di bapak apa ibu. Ya, ibunya nyuruh nak pergi ke pasar. Bapak ojo pergi, selama wae. Anak bingung. Sing dituruti sinten nih, bapaknya atau ibunya. Jadi ya bapak harus sama ibu itu harus apa? Sering
komunikasi, ya, bersepakat dengan suatu hal yang dilarang anaknya apa aja, yang diperbolehkan apa aja, itu harus dikomunikasikan terlebih dahulu sehingga anaknya nggak bingung, ya. Fawahida amrakuma ala kitabi rabbikuma wa ala sunnati nabiyikuma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka satukan perintah kalian berdua dengan dasar apa? Al-Qur'an dan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aidan 'alan nafi', dan satukan juga di atas sesuatu yang bermanfaat lil waladi, bagi anak, fi dinihi wa dunyah, bagi anak baik perkara dunianya, lebih-lebih perkara apa? Agamanya. Jadi harus orang tua itu apa? Sering komunikasi, sering menyatukan pendapat, ya, agar senantiasa memberikan yang terbaik bagi anaknya, berlandaskan pada kitabullah, berlandaskan pada sunnah Rasulullah, berlandaskan pada hal-hal yang memberikan kebaikan bagi si anak tersebut. Dan selanjutnya, setelah pesan bagi kedua orang tua tadi tentang bertakwa, tentang jangan sampai doa buruk, tentang jangan sampai teriak-teriak dan mencela, dan jangan sampai melakukan apa? Berbicara atau memerintah yang kontra antara bapak dan ibu. Setelah itu beliau mencoba untuk apa? Mengajarkan hal-hal adab sopan santun yang harusnya dilakukan oleh apa? Seorang ayah. Al-adabu ma'al kabir, ya. Beradab, mengajarkan kepada anak itu apa? Beradab kepada yang lebih tua. Wa yanbaghi an yu'allima ar-rajulu auladahu at-ta'adduba ma'al kibar. Hendaklah seorang laki-laki mengajarkan anak-anaknya cara beradab, cara bersopan santun kepada yang lebih tua. Wa yu'arrifahum bihuquqil kibar, dan mengajarkan kepada mereka, mengenalkan kepada mereka hak-haknya yang lebih tua. Sawa'un ikhwanuhu al-kibar, ya. Bisa jadi yang lebih tua itu adalah saudara-saudaranya. Am ghairuhum min kibaris sin, atau orang lain yang lebih tua umurnya. Falil kabiri haqqun, yang lebih tua itu mempunyai hak. Fakama anna saghir yurham, sebagaimana yang lebih kecil itu disayang, fakadzalikal kabiru yuwaqqar, maka yang lebih tua dihormati. Ya, yang lebih tua dihormati. Ini perlu kita ajarkan kepada anak kita, ya. Di zaman sekarang ini teknologi semakin canggih, ya. Adab yang seperti ini kadang semakin hilang, ya. Orang yang lebih muda kita perhatikan banyak yang kurang ajar sama yang lebih apa? Yang lebih tua, nggak ngerti unggah-ungguh, ya. Padahal hadis-hadis sangat banyak, ya, bagaimana menyebutkan pentingnya beradab kepada yang lebih tua. Wa hiya jumlatun minal adillati tahussu 'alal ihtiramil kabiri wa tawqiri. Dan ini ada beberapa dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan kita untuk menghormati yang lebih tua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam ya'rif haqqa kabirina wa yarham shaghirana." Bukan termasuk golongan kami. Masya Allah, berat konsekuensinya bagi yang melanggar, nggak diakui sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna, dia bukan termasuk golonganku, ya. Siapa? Man lam ya'rif haqqa kabirina. Siapa yang enggak tahu haknya orang tua di antara kami, ya. Haknya orang yang lebih tua di antara kami enggak tahu, maka enggak termasuk apa? Golongannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus ngerti yang tua dimanapun berada, ya. Orang tua itu harus diapakan? Dimuliakan, ya. Dihormati, ya. Bukan berarti kalau dihormati itu kita tunduk patuh sampai nunduk-nunduk, enggak, ya. Dihormati sewajarnya, ya. Kalau mereka nyuruh keburukan kita taat, enggak, ya. Karena kalau ada orang tua atau yang lebih tua nyuruh buruk, kita nggak boleh taat, ya.
Mentaati makhluk tidak boleh sampai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap memuliakan, kita tetap hormati, ya. Wa yarham saghirana, dan yang kedua adalah apa? Yang tidak sayang kepada yang kecil. Ya. Berarti orang yang enggak sayang kepada yang kecil maka bukan termasuk golongannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, subhanallah. Dan ini hadis ya yang sangat jelas yang mengajarkan kepada kita agar apa? Memuliakan yang tua, menyayangi yang kecil. Yang tua itu enggak harus yang sepuh banget, yang sudah tua rentang, enggak. Siapapun yang lebih tua dari kita secara umur atau bisa jadi secara ilmu, maka mereka harus kita muliakan. Ya. Guru-guru kita yang mungkin hanya sekedar mengajar ngaji Iqra misalnya, mereka tetap harus kita muliakan. Ya. Atau tetangga-tetangga kita yang lebih sepuh, kita muliakan, kita hormati mereka. Atau kakak-kakak kita, abang-abang kita, mbak-mbak kita, harus kita muliakan semuanya. Ya, itu adab yang diajarkan dalam Islam. Ya, unggah-ungguh yang diajarkan dalam Islam harus kita pakai. Ya. Jangan sampai kita mengaku orang yang berilmu, mengaku orang yang mengerti, tapi apa? Enggak punya sopan santun. Ini malah salah besar. Dipertanyakan ilmunya, tahu ilmu tapi enggak punya apa? Sopan santun. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, arani atasawwaqu bisiwakin faja'ani rajulani ahaduhuma akbaru minal akhar. Arani atasawwaqu bisiwak. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi melihat diri beliau apa? Bersiwak dengan apa? Siwak dari kayu arak gitu ya. Ya, bersiwak. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi sedang bersiwak. Faja'ani rajulan, tahu-tahu datang dalam mimpiku tadi apa? Dua orang. Ahaduhuma akbar minal akhar, yang salah satunya lebih tua daripada yang lain. Jadi ada dua orang yang datang kepada Nabi, yang satunya lebih tua daripada yang kedua. Fanawaltu siwakal asghara minhuma, maka siwakku ini ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam aku berikan kepada yang kecil, yang lebih muda. Ya. Faqilali, maka dikatakan kepadaku ketika mimpi itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabir, dahulukan yang tua, dahulukan yang sepuh dulu. Fadafa'tuhu ilal akbar, maka aku ganti berikan kepada yang lebih tua ya dari keduanya tadi. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya beliau bersiwak. Kemudian datang dua orang yang beda usia. Pertama Nabi mau memberikan kepada siapa? Yang lebih muda. Tapi ada yang mengatakan kepada beliau, kabir, berikan yang lebih tua dulu. Kemudian baru diberikan kepada siapa? Yang lebih tua. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam diajarkan kepada beliau agar mendahulukan yang lebih tua terlebih dahulu. Walamma jaa Huwaisah wa Muhayyisah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala datang dua orang sahabat kakak beradik, namanya Huwaisah, yang satunya adiknya namanya Muhayyisah. Namanya agak susah ini ya. Huwaisah sama Muhayyisah. Ya. Wa dhahaba Muhayyisah yatakallam. Tahu-tahu ketika datang kakak beradik tadi, yang ngomong adiknya dulu, Muhayyisah. Ya. Qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kabir, kabir, yang tua dulu, yang tua dulu. Ya. Yuridu sin fatakallama Huwaisah summa takallama Muhayyisah. Ya. Maksud beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam pingin yang ngomong dulu adalah kakaknya dulu, yaitu Huwaisah. Maka jadilah yang ngomong setelahnya apa? Huwaisah dulu baru apa? Muhayyisah. Nah, ini adab juga para jamaah. Dan ini pelajaran bagi kita juga gitu, ya. Pelajaran bagi kita juga. Ya. Apalagi jenengan mungkin yang bergabung pada sebuah rapat gitu ya.
Rapat RT misalnya, rapat RW, rapat kumpulan apa, rapat organisasi apa, dan jenengan orang baru di situ. Ya. Sangat-sangat mungkin banyak ide baru di benak jenengan itu ya. Atau mungkin ide yang berlawanan dengan apa itu namanya yang dibicarakan di rapat tadi. Maka jangan lupa ya. Termasuk adabnya apa? Dahulukan yang tua-tua dulu. Ya. Apalagi kita yang muda itu seringnya apa? Enggak cocok ini pendapatnya ini. Bener begini gitu ya. Bahkan kita ngomongnya mungkin paling semangat, paling nyerocos, paling apa gitu ya. Padahal kita sebagai yang muda kalau seandainya mau berpikir lebih matang seperti mereka, bisa jadi yang bener apa? Memang pendapat mereka. Kita belum pengalaman, kita belum apa itu namanya tahu akibatnya ya. Kita belum paham kondisinya dengan baik, menang semangat doang kadang-kadang. Ya. Ini yang tua itu kadang-kadang lebih bijak, bukan kadang-kadang, kebanyakannya lebih apa? Lebih bijak karena sudah makan asam manis garam dunia itu tadi, kehidupan dunia. Ya. Maka perlu yang muda-muda ini harus sabar, dahulukan yang apa? Tua biar berbicara terlebih apa? Dahulu, baru nanti kalau sudah selesai semua jangan dipersilakan ngomong atau anak kita dipersilakan ngomong baru apa? Silakan berbicara. Kalau nggak dipersilakan ya sudah diam saja. Fala yataqaddamu as-saghiru bil hadisi qabla al-kabir. Maka janganlah yang anak muda ngomong terlebih dahulu ketimbang yang tua. Ini adab ya, adab. Ini belajar bagi kita juga. Wa fi sahihaini aidan min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kunna 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa utiya bi jimarin fa qala inna minasy-syajari syajaratan masaluha kamithil muslim fa aradtu an aqula hiya an-nakhla fa idza ana asgharul qaumi fasakattu fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hiya an-nakhlatu. Nah, ini hadis yang sudah sering kita baca. Ya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, ya, pohon apa yang ibarat seorang muslim? Manfaatnya banyak, yang daunnya enggak jatuh, ini itu dan yang lain sebagainya. Maka para sahabat senior pada nebak pohon-pohon yang jauh di padang gurun pasir sana. Tapi Ibnu Umar yang saat itu paling muda, beliau enggak berani jawab. Beliau apa? Diam. Nah, ini termasuk apa? Adab. Beliau nggak berani lancang jawab, ya, karena beliau ngerasa atau tahu diri bahwa beliau paling junior ya, paling kecil saat itu. Ya, maka ini termasuk adab bagi kita, ya, yang masih muda-muda atau kita tanamkan kepada anak kita agar lebih banyak mendengar, ya. Kecuali kalau memang dipersilakan untuk berbicara, ya monggo untuk berbicara. Wa fi sahihi Muslimin min hadisi Samurah ibnu Jundab radhiyallahu taala anhu laqad kuntu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghulaman fa kuntu ahfadu fama yamna'uni minal qawli illa anna hahuna rijalan hum asannu minni. Kata Samurah ibnu Jundab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, beliau pernah bercerita, aku ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu anak kecil. Ya, fakuntu ahfad, tapi aku ini paling hafal daripada yang lain. Paling banyak hafalannya. Fama yamna'uni minal qaul, maka tidak ada yang menghalangiku untuk ngomong illa anna hauna, kecuali kondisi saat itu banyak orang-orang yang lebih tua dariku. Masya Allah. Ini adab juga ini. Ya, yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yusallimus saghiru 'alal kabir. Ya, di antara adabnya adalah apa? Yang kecil mengucapkan salam kepada yang lebih besar. Ya, ini adab yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Falihadhil ahadits wa li ghairiha. Dan atas dasar hadis-hadis ini, ya, dan hadis-hadis yang lain, yajduru bil abi an yu'allima auladahu shighar ihtiramal kibari minhum.
Ya, maka sangat layak bagi seorang ayah untuk mengajarkan anak-anaknya kecil untuk menghormati yang lebih tua, ya. Wa min ghairihim, baik yang lebih tua itu dari kalangan mereka, masnya, abangnya, mbaknya, kakaknya, ya. Dan juga wa min ghairihim, maupun yang lebih tua bukan dari kalangan mereka, orang lain, tetangganya, ya, sepupunya atau siapa lah. Wa khasatan idza tafawatat asnanuhum bi suratin akbar, lebih-lebih kalau jaraknya itu sangat apa? Jauh. Ya, jarak umurnya sangat apa? Jauh. Umur 20 sama umur 60, wah ini harus benar-benar menghormati. Ya kalau mungkin selisihnya dikit, 20 sama 21, 22, 23 ini masih apa? Seumuran, masih sebaya. Tapi kalau sudah terpaut sangat jauh, 20 sama 60, ya. Apalagi laki-laki, ya. Laki-laki itu biasanya kalau kumpulan, ya kumpulan itu kumpulannya nggak seumur doang gitu ya. Ada yang umurnya langsung 40, kita 20, mereka 40, mereka 60, kadang-kadang ngumpul bareng, ya, nongkrong bareng, cangkruk bareng, ya. Maka tetap harus memperhatikan apa? Adab kepada yang lebih tua. Fakullama kana fariqus sinni akbar istad'a dzalika ihtiraman wa tabjilan aksar. Semakin perbedaan umur itu besar, maka semakin kita harus menghormati mereka. Wal yakum as-sigharu ala khidmatil kibar, dan yang kecil harus membantu yang besar, yang lebih tua. Wa khasatan inda wujudi fariqin kabirin fisin, terutama kalau beda usia terpaut sangat jauh. Wa inda istita'atis saghir al-qiyam bil khidmati kadzalik, ya, dan juga ketika yang muda bisa membantu, ya. Wa hadza adabun qad daraja alaihi salafun salih rahimahumullah, dan ini adalah adab yang memang diajarkan para salaf kita rahimahumullahu jami'an, ya. Jadi harus sering-sering membantu yang tua, beradab kepada yang lebih tua, ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kurang ajar, tidak memiliki sopan santun, tidak beradab kepada yang lebih tua. Fa fi sahihi Muslimin min hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala inni laqaimun al-hayy ala umumati askihim min fadikhin lahum wa ana asgharuhum sinnan faja'a rajulun faqala innaha qad hurrimatil khamr faqalu aqfiha ya Anas fakafa'tuha. Di sini Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kita tahu Anas bin Malik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masih anak kecil. Maka beliau menyebutkan di kampung itu akulah yang bagian ngasih minum. Ya, kalau ada apa-apa, ada pertemuan, ada apa, beliau yang bagian menuangkan minuman. Dan salah satu yang beliau tuang saat itu khamr. Masih halal saat itu, ya, belum haram, ya. Karena khamr itu minuman kalau zaman sekarang itu ya kayak air putihnya zaman kita sekarang, ya. Kalau zaman dulu ya khamr itu kayak air putih zaman sekarang ini, ya, minuman sehari-hari, ya, kayak air galon lah, ya. Itu khamr dulu. Makanya pengharamannya itu pelan-pelan, ada tahapannya. Pertama dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di khamr itu ada manfaatnya, ada keburukannya. Ya. Tapi keburukannya besar. Belum diharamkan saat itu, masih halal. Ya. Kemudian selanjutnya khamr itu, ya, diharamkan tatkala mau sholat saja. Ya. Kalau mau sholat baru nggak boleh minum khamr. Setelah sholat monggo minum khamr masih boleh, bertahap, ya. Kalau mau sholat, kenapa? Karena banyak orang sholat yang kelantur ngomongannya, sholat tapi omongannya nadindi, ya karena mabuk, ya. Habis itu sebelum sholat diharamkan, dekat-dekat sholat diharamkan, setelah sholat monggo lagi. Lama kelamaan akhirnya innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh, ya, la'allakum tuflihun. Setelah itu baru diharamkan total, ya.
Ya, setelah sampai di situ ya, ayat Allah Subhanahu wa taala tadi kepada sahabat tadi, maka apa? Dibuang semua khamar tadi. Ya. Tapi yang menjadi dalil di saat kita ini adalah apa? Bagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang saat itu masih kecil, beliaulah yang bagian apa? Menuangkan minuman kepada yang lebih tua, kepada yang lebih senior. Ini adalah adab ya, kepada yang lebih tua. Sudah Isya ya? Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi perlunya kita apa ya? Kalau kita lihat akhlak atau adab di zaman kita ini sudah sangat merosot tajam gitu ya. Sekolah-sekolah ya sudah kurang dalam menanamkan adab dan sopan santun seperti ini. Bahkan banyak murid yang mungkin kurang ajar kepada gurunya sendiri gitu ya. Maka ini kita sebagai orang tua juga harus bertanggung jawab untuk menanamkan adab sopan santun kepada anak kita. Terutama di sini pembahasannya adalah bagaimana anak kita itu bisa sopan kepada yang lebih tua ya. Wallahu taala alam. Semoga yang kita pelajari kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan keberkahan, kemudahan bagi kehidupan kita semuanya, dan menganugerahkan kepada kita istri-istri yang salihah dan anak-anak yang salih dan salihah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.